Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Febriana dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas teknologi sediaan farmasi solid yaitu tablet hisap. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 yaitu Anissa Zulistia, Bunga Lutfia Firdani, Devi Bunga Permatasari Nababan, Devis Krismonia, Fakih Hilan Miladi, Fidela Oktavrince, Vina Zlini Tiasa, Nasita Diva Firdaus, Niwayan Fitri, Okta Nurjana, dan saya Yolanda Febriana. Di sini kita memiliki 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi dan tujuan, yang kedua keuntungan dan keterbatasan, yang ketiga formula, yang keempat teknologi pembuatan, yang kelima evaluasi, dan yang keenam contoh sediaan di pasaran. Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dan tujuan. Tablet hisap adalah suatu sediaan padat yang dimaksudkan di mana tablet akan hancur secara perlahan di dalam rongga mulut, yang mengandung komponen penyusun antara lain zat aktif, bahan tambahan, serta bahan pemanis untuk menimbulkan rasa yang menyenangkan. Sedangkan tujuannya dari tablet hisap yaitu untuk memberikan efek lokal, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan efek sistemik. Dengan dibuatnya tablet hisap, diharapkan rasa yang tidak enak dan bau yang tidak disukai dapat ditutupi, sehingga dapat dikonsumsi seperti permen dengan rasa dan aroma yang enak sehingga digemari orang dewasa dan anak-anak. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu keuntungan dan keterbatasan dari tablet hisap. Keuntungan dari tablet hisap yaitu memiliki rasa yang manis dan menyenangkan, mudah digunakan, kepastian dosis, memberikan efek lokal, tidak diperlukan air minum untuk menggunakannya. Tablet hisap juga memiliki keuntungan yang dimiliki oleh sediaan tablet pada umumnya, yaitu yang pertama, proses produksi mudah, praktis dalam hasil pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Yang kedua, relatif lebih stabil dibandingkan sediaan oral cair. Yang ketiga, secara fisik lebih stabil dibanding kapsul, serta lebih aman dibandingkan sediaan parenteral. Dan yang keempat, dapat dikonsumsi oleh pasien yang memiliki kesukaran menelan, seperti pada anak-anak. Selain keuntungan, tablet hisap juga memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan formula yang tepat, ukuran tablet yang relatif besar, harga lebih mahal dari tablet biasa, dan pembuatannya memerlukan alat yang khusus. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu formula. Di sini kita akan membahas formula standar tablet vitamin C, yang komposisi tiap tablet mengandung asam askorbat atau acidum ascorbicum, yaitu 50 mg, dan zat tambahan yang cocok secukupnya. Sehingga formulasi terpilihnya vitamin C sebesar 500 mg, amilum manihot 7%, avisal 7%, talkum 2%, mg stearat 2%, aspartam 0,8%, dan laktosa et 1000 mg. Perhitungan bahan dari formula tersebut yaitu vitamin C sebesar 500 mg, dan perhitungannya 500 mg dikali 1000 sama dengan 500 gram. Yang kedua, amilomanihot 7% sama dengan 70 mg dikali 1000 sama dengan 70 gram. Avisel 7% perhitungannya 70 mg dikali 1000 sama dengan 70 gram. Talkum 2% perhitungannya 20 mg dikali 1000 sama dengan 20 gram. Mg stearat 2% perhitungannya 20 mg dikali 1000 sama dengan 20 gram. Aspartam 0,8% perhitungannya 8 mg dikali 1000 sama dengan 8 gram. Dan yang terakhir yaitu laktosa spread right at 1000 mg, perhitungannya sama dengan 1000 dikurang dalam kurung 500 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 312 gram. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan bentuk sediaan. Pemilihan untuk bentuk sediaan vitamin C dalam tablet hisap karena vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Serta penggunaan tablet hisap lebih mudah bagi pengguna mengingat bahwa vitamin C harus terpenuhi dalam tubuh. Tetapan dosis relatif stabil dibanding sediaan oral cair,
secara fisik lebih stabil dibanding kapsul dan sediaan parenteral. Kemudian alasan pemilihan metode pembuatannya dari pembuatan sediaan vitamin C dalam bentuk tablet hisap dengan metode kempal langsung. Karena vitamin C tidak tahan pemanasan, tidak stabil udara kering, dan kurang cocok dalam bentuk larutan, karena cepat teroksidasi sehingga tidak dapat digunakan dengan metode granulasi basah. Dan pada dosis kecil harus ditambahkan eksipien yang kompresibel dan mudah mengalir. Selanjutnya alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama ada amilomanihot, yang pemeriannya yaitu serbuk sangat halus dan putih. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Khasiatnya zat tambahan atau sebagai bahan pengikat dan penghancur. Penggunaannya 5-10%. Alasannya sebagai pengikat serbaguna untuk menghasilkan tablet yang terdisintegrasi cepat. Yang kedua ada Avicel, pemeriannya berupa serbuk kristal poros, putih, tidak berbau, tidak bersandan, memiliki aliran yang baik. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, cairan asam, dan kebanyakan pelarut organik. Sedikit larut dalam NaOH 5% bobot per volume. Khasiatnya sebagai zat tambahan atau sebagai disintegran. Penggunaannya 5-15% bobot per bobot. Alasannya karena Avicel meskipun higroskopis tetapi stabil dan juga kompresibel dengan vitamin C. Dan yang ketiga ada talkum. Pemeriannya ada serbuk hablur, sangat halus, licin, tidak melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau putih kelabu. Kelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut. Khasiatnya sebagai zat tambahan atau sebagai glidan. Penggunaannya sebanyak 2%. Alasannya dapat meminimalisir kecenderungan saat melekat pada permukaan punch dengan lebih baik dan membantu memperbaiki sifat alir serbuk. Yang keempat ada MG stearat, yaitu pemeriannya serbuk halus, putih, dan voluminus, bau khas lemah, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter. Khasiatnya sebagai zat tambahan atau sebagai anti-adheran. Penggunaannya 0,25-5%. Alasannya bersifat seperti lemak dan tersedia dalam ukuran partikel kecil. MG stearat paling efisien dan lazim digunakan sebagai anti-adheran. Yang kelima ada aspartam, khasiatnya sebagai bahan pemberi rasa dan pemanis, penggunaannya 0,8%, alasannya tidak terdapat interaksi dengan vitamin C dan bahan tambahan lain, serta dilihat dari segi ekonomi aspartam lebih murah. Yang keenam ada lactosa sprite dried. Pemeriannya serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa agak manis. Kelarutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 96%, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Khasiatnya sebagai zat tambahan atau sebagai bahan pengisi. Penggunaannya at 100%. Alasannya memiliki rasa yang manis sehingga memperbaiki rasa sediaan dan juga memiliki sifat aliran yang baik sehingga dapat memperkuat sifat lubrikan pada campuran sediaan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu teknologi pembuatan. Di sini kita ada 3 metode, yaitu yang pertama metode kempal langsung, yang kedua metode granulasi basah, dan yang ketiga metode granulasi kering. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada metode kempal langsung, yaitu metode kempal langsung berlaku untuk proses umum pada pembuatan tablet yang dikompresi ketika tidak ada perlakuan pendahuluan yang dibutuhkan sebelum memasukkan bahan ke dalam mesin tablet. Beberapa bahan memiliki karakteristik pengaliran bebas dan pengikat yang penting. Beberapa granul bahan kimia seperti kalium klorida,
kalium iodida, amonium klorida, dan metanamin. Memiliki sifat mudah mengalir sebagaimana juga sifat-sifat kohesif yang memungkinkan untuk langsung dikompresi menjadi tablet tanpa menggunakan granulasi basah atau granulasi kering. Yang kedua ada metode granulasi basah, yaitu metode yang paling banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Keuntungan metode granulasi basah adalah homogenitas campuran dan efisien dalam penggunaan bahan pengikat. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan menimbang dan mencampur bahan berkhasiat dengan bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan penghancur. Kemudian mengayak bahan tersebut menjadi granul, pengeringan granul, pengayakan kering, pencampuran, dan pengempaan tablet. Langkah-langkah dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah yaitu pertama menimbang dan mencampur bahan-bahan, kedua membuat granul basah, ketiga, menyaring granul basah menjadi serbuk yang halus. Yang keempat, pengeringan. Yang kelima, pengayakan granul kering. Yang keenam, pencampuran bahan pelicin dan bahan penghancur. Dan yang terakhir, pembuatan tablet dengan kompresi. Yang ketiga, ada metode granulasi kering. Merupakan proses granulasi serbuk tanpa menggunakan cairan penggranulasi. Granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk. Setelah itu, dipecah dan dijadikan pecahan tersebut ke dalam granul yang lebih kecil. Tujuannya untuk bahan dengan zat aktif yang memiliki aliran buruk, untuk zat aktif yang sensitif panas dan lembab, dan untuk zat aktif dengan dosis yang tinggi. Metode khusus untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah atau kempal langsung karena kepekaan terhadap uap air dan untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang tinggi. Yang kita bahas selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini ada 8 evaluasi, yaitu yang pertama organoleptis, yaitu tablet diamati secara visual berupa rasa, bau, dan rupanya. Yang kedua ada keseragaman ukuran, yaitu dengan cara 20 tablet secara acak diukur diameter dan tebal menggunakan jangka sorong. Yang ketiga ada kekerasan, yaitu dengan cara 20 tablet diambil secara acak, diuji kekerasannya menggunakan hardness tester. Yang keempat ada kerapuhan, yaitu caranya 10 tablet diambil dan dimasukkan ke dalam alat dan diputar sebanyak 100 putaran. Yang kelima ada keseragaman bobot, caranya 20 tablet diambil secara acak dan ditimbang. Ditimbang satu persatu, lalu dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Yang keenam ada keseragaman sediaan, caranya pilih 30 tablet, lalu ambil 10 tablet untuk diuji. Yang ketujuh, ada waktu hancur. Caranya 6 tablet dimasukkan satu-satu ke masing-masing lubang tabung, lalu keranjang dinaik turunkan secara teratur sebanyak 30 kali tiap menit dengan cara menekan tombol pada alat. Dan yang ke-8, ada kadar zat aktif dalam tablet. Caranya, 20 tablet diambil secara acak, timbang satu persatu, lalu dihitung bobot rata-ratanya. Dan 20 tablet tersebut dihaluskan lalu serbuk diambil sejumlah bobot rata-rata. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu contoh sediaan di pasaran. Di sini kita mengambil contoh yang pertama ada Degirol dari Varia Laboratoria, yaitu tablet hisap mengandung degualinium klorid 0,25 mg. Bahan aktif ini merupakan suatu bahan antibakteri dan anti jamur yang efektif untuk membunuh berbagai bakteri gram positif dan negatif. Borrelia vincenti, Candida albicans, dan bakteri yang resisten terhadap antibiotika. Tablet hisap Degirol untuk sakit tenggorokan serta mencegah infeksi pada selaput lendir mulut.
Contoh yang kedua ada SP-Troches dari Meiji Indonesia. Sama-sama berisi deguanilinium klorida 0,25 mg sebagai antiseptik mulut dan tenggorokan. Pemakaiannya sama dengan Degirol, yaitu diemut di dalam mulut sampai habis. Contoh yang ketiga ada FG-Troches dari Meiji Indonesia. Isinya antibiotik yaitu Fradiomisin dan Gramicidin. Mekanisme kerjanya lokal bukan sistemik. Jadi dibiarkan kontak yang sering antara obat dengan tempat infeksi di mana bakteri bersarang-sarang. Penggunaannya diemut seperti mengemut permen. Dan contoh yang keempat ada Strepsil dari Reckitt Benckiser Health RMFG Thailand. Strepsil mengandung zat yang dapat membantu melegakan mulut dan tenggorokan. Dapat digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Satu butir Strepsil dibiarkan melarut perlahan-lahan dalam mulut. Namun perlu diperhatikan juga pada anak-anak bisa menyebabkan tersedak. Komposisi Strepsil yaitu 2,4 diklorobenzil alkohol atau dibenzal, 1,2 mg mil metakresol 0, mg, minyak peppermint, minyak terpenales lemon, asam tartrat, sukrosa, glukosa cair, dan madu. Ya, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 1. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.